Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube, tempo. Tento ya, Big Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Adila Aulia Ramadhani, NIM terakhir 116. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang dua sifat mulia yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sabar dan ikhlas. Kedua sifat ini sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri baik dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam menghadapi cobaan dan juga dalam menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dapat memahami bahwa sabar itu adalah salah satu cara untuk kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sabar, kita itu tidak hanya menunjukkan bahwa kita itu mampu menghadapi cobaan, tetapi kita juga menunjukkan bahwa kita itu memiliki keimanan dan keyakinan bahwa di setiap cobaan itu tadi, di baliknya itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah pun tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin apabila sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu adalah hal baik baginya dan tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Yaitu apa? Yang pertama adalah jika ia diberikan kesenangan, maka ia bersyukur, maka itu adalah hal yang baik baginya. Dan yang kedua adalah jika ia diberikan kesulitan atau cobaan, maka dia itu bersabar, maka itu adalah hal yang baik baginya. Jadi dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa sabar itu adalah salah satu tanda keimanan yang sejati. Karena orang-orang yang beriman itu akan selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan. Karena dia itu yakin bahwa semua yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah dan cobaan itu adalah terbaik bagi dia itu. Jadi kita itu kuncinya itu adalah sabar. Karena Allah itu tidak akan memberikan yang
terburuk bagi kita. Jadi setiap cobaan itu tadi adalah ada hikmahnya. Lalu yang kedua itu saya akan membahas tentang ikhlas. Jadi ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata itu hanya karena Allah dan tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa ikhlas itu adalah merupakan salah satu syarat itu tadi diterimanya ibadah seseorang. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal artinya itu adalah padahal mereka itu tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya, supaya mereka itu menunaikan sholat, membayarkan zakat atau menunaikan zakat, dan demikian itulah yang dinamakan dengan agama yang lurus. Rasulullah juga bersabda gini, sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima ibadah seseorang jika orang itu tadi tidak melakukannya dengan ikhlas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa maksud dari ayat dan hadis tersebut adalah ikhlas itu merupakan inti dari setiap ibadah. Jadi jika kita melakukan ibadah itu tadi tanpa ikhlas, maka itu ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka oleh karena itu, dalam setiap amalan kita itu harus selalu mengingat niat awal kita melakukan ibadah ini tadi, dan memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ya agar ibadah kita itu diterima. Jika tidak melakukan hal itu, ibadah kita itu percuma, sia-sia. Kita melakukan banyak ibadah, kalau kita nggak ikhlas, percuma. Kita tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan apa-apa, dan juga ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah. Jadi jangan lupakan kata ikhlas dalam setiap ibadah kita. Lalu di sini kenapa saya kok membahas tentang sabar dan ikhlas? Karena sabar dan ikhlas ini tadi mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi sabar dan ikhlas ini tadi adalah dua sifat yang jalannya itu beriringan dalam menjalani kehidupan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini tadi, kita itu sering dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan. Untuk itu kita bisa bersabar, dan kita tuh harus ikhlas menerima ketentuan dari Allah ini tadi. Dan juga sebaliknya, ikhlas dalam beramal itu juga akan membantu kita untuk lebih bersabar dan tetap bersabar dalam setiap keadaan. Jadi beriringan kan, jika untuk bisa sabar kita itu harus ikhlas dalam semua ketentuan Allah, dan juga sebaliknya, jika kita ikhlas dalam beramal itu akan membantu kita untuk lebih bersabar dalam setiap keadaan yang kita lakukan. Jadi ketika kita sabar, kita itu menunjukkan bahwa kita itu ikhlas menerima takdir Allah, baik itu berupa nikmat ataupun cobaan. Jadi dengan demikian, sabar dan ikhlas itu adalah dua sifat yang harus berjalan secara beriringan dalam setiap langkah kehidupan manusia, karena dua sifat itulah menjadi kunci kehidupan manusia dan menjadi kunci ibadah manusia. Apabila kita melupakan dua sifat mulia ini, jadi hidup kita itu serasa sia-sia di dunia ini, dan kita pun nggak akan mendapatkan apa-apa kalau kita lupa dalam
dua sifat ini. Jadi hadirin yang dihormati oleh Allah, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, dan juga ikhlas dalam melakukan setiap amalan untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insya Allah kita itu adalah termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja, jika ada kurang lebihnya dari yang saya sampaikan atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Segitu saja. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.